Situs Liangan, sebuah situs berupa candi-candi kecil dan bekas pemukiman yang berada di area penambangan pasir di lereng Gunung Sindoro, tepatnya berada di Dusun Liangan, Desa Purwosari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung. Situs Liangan ditemukan pada sekitar tahun 2008 silam. Menariknya, situs ini ditemukan oleh para penambang pasir yang sedang bekerja di sana. Mereka menemukan sebuah benda-benda peninggalan, yaitu seperti talut, yoni, arca, dan batu candi yang ditemukan pertama kali. Masyarakat yang menemukan barang bersejarah ini memilih untuk menyimpannya agar tidak rusak. Yoni di situs Liangan ini memiliki keunikan karena memiliki 3 lubang dengan bentukan yang sederhana. Sedangkan candi yang ditemukan hanya tersisa bagian paling bawah dan diperkirakan berasal dari abad ke-9 Masehi. Di mana pada abad ini Nusantara berada pada periode era klasik atau masa Hindu-Buddha. Mengutip dari BPJB Provinsi Jawa Tengah mengenai situs Liangan disebut sebagai kampung ritual dengan durasi pemukiman setidaknya sejak abad ke-6 sampai abad ke-10 Masehi, dan kemungkinan juga sudah ada sejak masa pra-Hindu sekitar abad ke-2 hingga masa kejayaan Kerajaan Mataram kuno pada abad ke-9 Masehi. Kisaran abad ke-2 hingga abad ke-9 Masehi merupakan rentang kronologis situs Liangan, yaitu sejak pra-Hindu sampai kejayaan Mataram kuno. Adapun situs Liangan terdiri dari 3 bagian area, yaitu area hunian, peribadatan atau pemujaan, dan kawasan pertanian. Area yang pertama yaitu area hunian. Pemilihan tempat untuk bermukim tidak hanya dipilih begitu saja. Pastinya akan selalu ada uji kelayakan, misalnya di lingkungan tertentu harus dilengkapi beberapa komponen, mulai dari sumber mata air, sumber makanan, keamanan, jalur transportasi, tanah yang subur, dan ketersediaan bahan-bahan alami yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Secara tidak langsung, situs Liangan dan Gunung Sindoro telah memperlihatkan kondisi yang demikian. Letaknya yang berada di lereng, kemudian diapit oleh 2 buah sungai, yaitu Kali Progo dan Kali Deres, membuat manusia yang hidup pada masa itu menciptakan sebuah tatanan lokasi berupa teras-teras yang dilengkapi dinding balok dari batuan beku, seperti andesit, basalt, tufa, dan granodiorit. Aktivitas hunian semakin diperkuat dengan temuan bangunan yang disinyalir sebagai rumah tinggal. Dari hasil analisis menunjukkan bila temuan tersebut terdiri dari kayu, bambu, dan ijuk. Ketiga bahan tersebut memiliki fungsi masing-masing. Kayu difungsikan sebagai tiang, lantai, dan kerap digunakan sebagai dinding. Kemudian bambu. Bambu digunakan sebagai bahan dinding yang dianyam dan digunakan sebagai rangka atap. Sedangkan ijuk difungsikan sebagai atap dan tali yang biasanya dipakai untuk mengikat konstruksi bangunan. Berdasarkan hasil rekonstruksi, bangunan tersebut memiliki panjang 5-6 meter dan lebar 3 meter. Bentuk bangunan menyerupai panggung, terdiri dari 16 tiang utama yang masing-masing memiliki 4 tiang pada setiap sisinya. Selain itu, temuan lain yang menunjukkan aktivitas hunian adalah berbagai peralatan rumahan. Di situs Liangan, arkeolog berhasil menemukan berbagai alat penunjang dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai wadah yang ditemukan, baik yang terbuat dari tanah liat maupun logam, dapat dilihat di situs tersebut. Di antaranya kendi, periuk, mangkok, teko, piring, dan guci. Bukan hanya itu, berbagai peralatan lainnya yang tak kalah menarik ialah celupak. Celupak sebagai alat pendarang yang terbuat dari tanah liat, pipisan dan gandhi untuk menghaluskan biji-bijian, manik-manik batu yang berfungsi sebagai perhiasan, dan sisa kain yang diduga sebagai salah satu bahan pakaian yang digunakan oleh manusia yang pernah hidup di wilayah ini. Yang selanjutnya,
Area peribadatan atau pemujaan. Area peribadatan atau pemujaan merupakan area paling menonjol di antara area lainnya. Area ini meliputi arsitektur bangunan berbentuk seperti candi, batur-batur, dan petirtaan. Bila melihat dari rentang pembagian zaman secara kronologis, corak arsitektur pada area ini cenderung mengandung unsur Hindu yang dikaitkan dengan kerajaan Mataram kuno, yang dibuktikan dengan bentuk berundak dari teras pemujaan. Namun, setelah beberapa penelitian yang dilakukan, 4 teras ini disebut dengan halaman, yang mana merupakan dari dominasi unsur pra-Hindu serta penemuan arca Polynesia di sekitarnya. Yang selanjutnya, area pertanian. Area pertanian merupakan tempat yang digunakan sebagai lahan pertanian yang menggunakan struktur boulder yang berguna sebagai penguat dinding lahan sekaligus batas lahan. Pamelen, seorang peneliti dari Belanda, pernah mengatakan bahwa Gunung Sindoro pernah meletus pada tahun 1600 sampai 1607 dan meluluhlantahkan wilayah pemukiman sekitar Gunung Sindoro. Beberapa asumsi menyebutkan bahwa situs liangan ini tertimbun material vulkanik akibat letusan Gunung Sindoro karena lokasinya yang berada di sekitar lereng Gunung Sindoro. Situs liangan ini setidaknya mengalami beberapa fase-fase dalam pembabakan periode sejarahnya. Adapun beberapa fase tersebut diantaranya adalah fase yang pertama, yang ditandai dengan bentuk lahan teras yang memiliki struktur undak, yakni berupa batuan-batuan kecil. Setiap teras yang memiliki talut dari boulder sebagai pelindung dan penguat pondasi lahan. Pada fase ini, ditemukan arca bertipe Polynesia. Masyarakat liangan kuno memiliki kepercayaan asli, yaitu kepercayaan dengan media pemujaan berupa arca batu. Masyarakat pada saat itu sudah memiliki kepercayaan di mana kepercayaan asli Indonesia yaitu kepercayaan animisme dan dinamisme. Fase yang kedua ditandai dengan masuknya kebudayaan Hindu yang mulai berpengaruh pada aktivitas sehari-hari masyarakat liangan. Di fase ini, konsep agama seperti agama Hindu mulai diperkenalkan, salah satunya pengaruh dari Anasir India. Bukti yang ditunjukkan dari perkembangan keagamaan Hindu dapat terlihat seperti adanya bangunan pemujaan antara lain candi, batur, dan petirtaan. Fase yang terakhir atau fase ketiga, di mana merupakan fase akhir dari peradaban situs liangan karena terjadinya fenomena meletusnya Gunung Sindoro yang menyebabkan material vulkanik dari letusan ini menimbun dan menutup lokasi dari situs ini. Bencana ini akhirnya menghentikan proses pertumbuhan pemukiman liangan secara tidak terduga. Letusan dahsyat yang terjadi pada abad ke-9 Masehi ini mengubur lokasi situs ini dengan material vulkanik yang tersebar ke seluruh wilayah cakupannya. Setelah ditemukan sisa-sisa liangan yang tertimbun seperti sisa-sisa kayu, bambu, dan ijuk ditemukan setelah penemuan situs liangan ini. Situs liangan ini diyakini tertimbun piroklastik dan aliran lava dari letusan Gunung Sindoro sedalam 8 meter. Hal ini mengungkapkan bahwa masyarakat liangan sudah mengetahui tentang mitigasi bencana karena tidak ditemukan fosil-fosil manusia di timbunan erupsi Gunung Sindoro. Selain itu, ditemukan juga gabah yang hangus di rumah kayu, jadi dapat disimpulkan bahwa situs liangan merupakan pemukiman kuno dan masyarakatnya telah mengungsi sebelum erupsi terjadi.
Pada perkembangan penelitian terbaru pada situs ini, sekitar bulan September 2018, BPCB Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan penggalian yang posisinya berada di sebelah barat lokasi situs ini, sekitar 120 meter dari bangunan candi utama. Posisinya dibagi dalam dua, yaitu lokasi Lot Bonder dan spot arang organik sisa bangunan. Penemuan baru pada lokasi Lot Bonder ditemukan kumpulan arang kayu yang diduga sebagai rumah penduduk dahulu. Selain itu, ditemukan juga sejenis fragmen keramik yang ukurannya cukup besar. Keramik tersebut diduga berasal dari peninggalan dinasti Tiongkok masa dinasti Tang sekitar abad ke-9 Masehi. Sedangkan pada area arang organik ditemukan sejumlah ijuk, bambu, anyaman bambu, papan yang tertimbun material vulkanik.